Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة القيمة الشهيدة الله وصرف ذلك الرسول محمد الذي وأعطينا صلاة Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'da dzalik fa ya ibadallah usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhir walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd ilam taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah. Alhamdulillah
berkat izin serta inayah Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka memenuhi seruan Allah, memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita korbankan menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga tercurah, terlimpah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, selain memuji syukur, bersalawat, juga tentunya khotib akan berwasiat khususnya pada diri sendiri dan keluarga, juga untuk jamaah semua, dan sampaikan kepada yang tidak hadir, keluarga di rumah, para istri dan anak-anak muslimat, dengan wasiat takwa. Karena dengan takwa inilah kita akan selamat dari berbagai macam sanksi dunia akhirat. Dengan takwa juga kita akan mendapatkan keutamaan di dunia, mendapatkan fadilah. Juga dengan takwa ini kita akan mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Selebihnya para hadirin sekalian, barangkali dengan khutbah ini juga perlu khotib sampaikan terkait dengan kondisi kita hari ini, khususnya untuk saudara-saudara kita yang telah Allah uji, yaitu yang mendapatkan serangan dari musuh Allah, Zionis Israel di Palestina sana. Kita selaku muslim hendaknya timbul rasa bela, karena kalau tidak, betapa mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang kafir, mereka mengerahkan segala potensinya untuk membantu menolong rekan-rekan yang sama kafir untuk mengalahkan, menghancurkan kaum muslimin. Tadi saya baca di mukadimah Quran surat Al-Anfal 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, mereka satu sama lain menjadi aulia, menjadi pelindung, penolong, menjadi memimpin. Dan jika kalian orang-orang beriman tidak berbuat seperti mereka, illa taf'aluhu, jika orang beriman tidak berbuat dalam memberikan pelindungan, pertolongan kepada sama muslim, maka kata Allah, takun fitnah, akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan fil ardi, di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Para hadirin sekalian, membiarkan kondisi muslimin yang mereka adalah tubuh kita, bagian daripada anggota badan kita, adalah sama dengan membiarkan diri kita sendiri hancur. Sama dengan kita membiarkan adanya kerusakan di muka bumi, kekacauan di muka bumi, di mana kekacauan di muka bumi itu salah satu adalah bentuk akibat dari adanya kezoliman. Para hadirin sekalian, untuk itu khususnya di bulan ini, bulan November, dari tahun-tahun sebelumnya dunia telah memperingati dengan istilah Pekan Solidaritas Palestina. Namun untuk bulan ini kita khususnya dari Jamaatul Muslimin Hizbullah bekerja sama dengan yang lain-lain, dengan Al-Aqsa Working Group dan lain sebagainya, mengadakan bulan Solidaritas Palestina, bukan lagi pekan tapi bulan, karena memang dilakukan sebulan penuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya termasuk Majelis Ulama Indonesia sepekan, dimulai di tanggal 25 November hingga tanggal 29. Nah, kalau kita sekarang 1 bulan penuh insya Allah. Nah, adapun yang menjadi alasan itu semua adalah, pertama,
adanya deklarasi Balfour tanggal 22 November tahun 1917. Kemudian yang kedua, kematian Yasser Arafat selaku pimpinan PLO, yang pun beliau wafat pada bulan November, yaitu tanggal 11 bulan November tahun 2004. Kemudian yang ketiga, deklarasi Palestina Merdeka yang dilakukan oleh rakyat Palestina pada tanggal 15 November juga tahun 1988, dan kemudian dilakukan oleh PBB pada tahun 1979, di mana PBB menetapkan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Palestina Sedunia. Dan ini kemudian seterusnya dari mulai tahun itu, setiap bulan November diadakan pekan-pekan solidaritas Palestina. Dan untuk kita yang jelas para sekalian, bukan Palestina semata, tapi karena memang di Palestina itulah ada Masjidil Aqsa. Seperti disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina. Ini salah satunya kenapa kita tetap terus memberikan support pada saudara-saudara kita di Palestina untuk berjuang melawan Zionis Israel, karena di sana juga ada pembelaan terhadap Masjid Aqsa yang selama ini dalam upaya menghancurkan atau akan dihamrukan oleh Zionis Israel. Para muslim sekalian, yang jelas Masjid Aqsa adalah merupakan bangunan pertama, bangunan kedua ya setelah Masjidil Haram yang jedanya 40 tahun setelah Masjidil Haram didirikan. Artinya termasuk bangunan awal di muka bumi ini, karena sampai detik ini nggak ada yang tahu siapa yang membangun Masjidil Haram. Karena di Quran itu adalah bangunan pertama di dunia, bukan Nabi Ibrahim atau Ismail, karena Nabi Ibrahim Ismail adalah meninggikan pondasinya semata, bukan juga Nabi Adam. Dan ternyata dalam sebuah hadis Nabi, Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah berdirinya Masjidil Haram. Yang kedua, yang jelas Masjid Aqsa merupakan kiblat kaum muslimin yang pertama. Dan yang ketiga, Masjid Aqsa adalah merupakan masjid suci yang ketiga setelah pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabi di Madinah, kemudian yang ketiga Masjid Aqsa. Para muslim sekalian, nah, yang jelas dengan adanya pekan bulan solidaritas Palestina, kita diminta untuk membantu mensupport. Kalau kita diminta untuk membantu tenaga kita langsung ke sana, barangkali merupakan sesuatu yang sangat muskil karena jauhnya tempat. Tapi menjadi sesuatu yang tidak muskil, malah kita mau untuk membantu dengan segala bentuk kemampuan kita. Nggak mampu dengan fisik kita, ternyata kita mampu dengan ilmu kita, dengan doa-doa kita. Ini bagian. Jangan sampai ketika ada muslimin yang ternyata kita tidak ada timbul rasa pedulinya. Ini sama dengan kita melakukan pembiaran akan kezaliman dan pembiaran adanya kerusakan di muka bumi. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi kekacauan, fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat-sangat besar. Para muslim sekalian, doa bukan sesuatu yang sulit untuk diucapkan, tapi sangat berarti. Kenapa? Karena kata Nabi, doa itu silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi kalaupun kita tidak bisa mengirim bom ke sana, nggak bisa mengirim bedil ke sana, nggak bisa mengirim tentara ke sana, bisa dikirim dengan doa. Ini bisa lebih kuat, lebih dahsyat dibanding dengan senjata-senjata yang belum tentu tepat sasaran. Tapi dengan doa kita, insya Allah. Taruhlah kita untuk semasjid ini misalnya doanya tidak dikabulkan, tapi masa iya seluruh muslim dunia satu saja doanya dikabulkan, pasti Allah beri kemenangan. Karena nggak perlu dengan doanya ribuan orang yang dikabulkan, tapi untuk berdoa setiap kita harus. Kenapa? Ini bagian daripada rasa bela kita. Yang ini tidak perlu modal, tapi ini sesuatu banget bila kita mau panjatkan dengan setulus-tulusnya. Dan juga dengan melakukan aksi-aksi praktis seperti apa? Melakukan entah itu kegiatan-kegiatan yang bersifat informasi ya, yang bersifat bernilai
olahraga misalnya, bisa saja. Entah gue sepeda atau mungkin lewat acara lomba-lomba tahfidz atau apapun bisa. Insya Allah itu sesuatu yang akan menjadi support buat mereka. Jadi artinya jangan sampai kita ini tidak bergerak, diam tanpa aksi. Ibarat ikan di air, kalau kita tidak bisa berenang melawan arus, cukup gerakkan saja siripnya. Insya Allah dengan menggerakkan sirip itu bagian pada upaya untuk bertahan. Artinya tetap ada reaksi, ada aksi, ada upaya, ada ikhtiar para muslim sekalian. Dan ternyata sekecil apapun ikhtiar kita, di sisi Allah akan diperhitungkan. Itu tidak akan disia-siakan. Doa merupakan senjata buat orang-orang yang beriman. Jadi jangan diremehkan. Dan mereka yang takutkan dari kita adalah mungkin doa-doanya. Kalau senjata barangkali mereka lebih hebat lagi jihad Israel. Tapi dari doa-doa kita itu mereka takutkan. Karenanya jangan remehkan sesuatu yang kecil dari kita, karena kita memang mampunya berbuat yang sedikit, tapi terus kita lakukan. Mudah-mudahan disupport buat saudara kita di Palestina, sehingga timbul semangat untuk memerdekakan Palestina dan menjaga mengawal Masjid Al-Aqsa di cengkeraman Zionis Israel. Barakallahu lakum nafa'ni wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Para muslim sekalian, alhamdulillah, masyaallah kan, wa la masyaallah yakun la haula wala quwwata illa billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sebagai pelengkap daripada khutbah yang pertama, selain ada sedikit upaya dari kita dengan ikhtiar yang enggak seberapa dan doa-doa yang tulus untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan hartanya di sana, berjibaku melawan musuh-musuh Allah, maka kita pun sedikitnya harus ada upaya untuk membantu dalam bentuk dana atau donasi. Sekecil apapun donasi yang kita kirimkan, insya Allah akan sangat bermanfaat buat mereka. Mereka yang menjanda karena suaminya syahid di medan perang, mereka yang menjadi yatim karena orang tuanya syahid di medan perang, itu terbantu dengan donasi-donasi, infak-infak saudara-saudara kita. Para muslim sekalian, sedikit bila kita kerjakan dengan bersama-sama, kita kolektif, insya Allah akan menjadi banyak. Jangan kita merasa hina, merasa tidak perlu karena jumlah yang sedikit kita berikan. Tapi bila kita sempak, kompak, insya Allah. Kalau kata Zainuddin MZ almarhum, Allah yarham, cukup jenis Israel itu kita kencingin rame-rame saja kita bakal tenggelam. Artinya apa? Artinya kita perlu bersatu. Rame-rame itu masih bersatu. Jadi dikencingin saja rame-rame, muslim seluruh dunia bakal tenggelam. Apalagi kita dengan dana per 1000 orang per kepala 1000 orang sedunia, berapa triliun terkumpul setiap harinya, cukup sebenarnya. Tapi karena tadi tidak adanya upaya ke sana, artinya kalaupun ada sifatnya masih parsial, per golongan, belum tersentral dalam satu sistem kepemimpinan, sehingga belum efektif dana-dana tadi. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih menyadari lagi bahwa Zionis Israel adalah musuh kita bersama, bukan musuh rakyat Palestina semata, tapi musuh muslimin sedunia. Seperti Al-Aqsa, bukan punya Palestina tapi punya muslim sedunia. Maka dari itu, mari kita sama-sama berjuang dalam satu barisan, yang tentunya akan satu barisan bila kita kompak dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu Imamul Muslimin atau atau seorang khalifah atau Amirul Mukminin. Tentu bentuknya adalah Jamaatul Muslimin Hizbullah, dan sistemnya adalah khilafah al-Masjid Nubuwah. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk melawan musuh-musuh Allah, dan kita diberi kemampuan untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa-apa yang larang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razzaq ya Fattah, ya Hayyu Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awalal awalin ya akhirul akhirin, ya mujibas sani rahmar rahimin. Alhamdulilladzi hamdan yuafi ni'amu yukafu mazida, ya Rabbana alhamdu kama yabaki jalla karamati sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal afafa wal ghina.
Allahumma munzil kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab Allahumma ihzimhum wansurna alaihim Allahumma munzil kitab salisab ihzimil ahzab Allahumma munzil kitab salisab ihzimhum wa zalzilhum anta aduduna wa nasiruna bikanu hal bikanu qatil Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum qulubuhum wa qulubuna biyadik wa inna ma yakrim anta ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya qadiman ihsanu fawqa kulli ihsan ya malizu syai'un wa la yata'adzamu unsurna ala a'daina wa ghairihim wa aithina fi afiyatin wa salamatin ajila Allahumma ahyil muslimin wa imamahum bi jamaatil muslimin aisbillah hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fayyin wa su'an wa munkar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Allahu akbar.